Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Nadia Azahra, mahasiswa IAIN Ponorogo. Di sini saya akan berbicara mengenai wabah penyakit yang ada pada masa Hindia Belanda. Nah, hingga saat ini pandemi COVID-19 ini kan masih menjadi perhatian banyak masyarakat Indonesia dan di dunia. Padahal dalam catatan sejarah, Indonesia ini bukan kali pertamanya terkena wabah penyakit yang menular dan membuat resah banyak masyarakat. Nah, ceritanya di Jawa pada saat itu sedang dilanda paceklik dan membuat persediaan beras berkurang drastis, hingga pemerintah kolonial Belanda lantas mengimpor beras dari Burma, Tiongkok, dan Hindia. Nah, beras-beras impor ini dikirim melewati pelabuhan yang ada di Surabaya. Dan dengan berbarengan dengan kebijakan tersebut, di Burma sedang dilanda wabah penyakit yang dinamakan penyakit pes. Pes merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Sampainya di Surabaya, karung beras itu akan diteruskan perjalanannya dan diangkut kereta api. Itu kan juga memerlukan waktu yang berbulan-bulan dan cukup lama. Nah, itu diperkirakan tikus-tikus berkembang biak makan dan buang kotoran di karung beras tersebut. Akan tetapi petugas juga tidak mengetahui akan hal tersebut dan tidak mencurigai, dan perjalanan pengiriman beras itu akan dilanjutkan ke Malang ke Wingi. Akan tetapi perjalanannya itu gagal akibat pada tahun 1910 jalur Malang ke Wingi itu ada kendala karena pada saat itu terjadi banjir besar, dan akibatnya karung beras pembawa penyakit pes itu menginap di daerah Malang, dan kondisi Malang yang sangat lembab mengakibatkan cepatnya perkembangbiakan tikus-tikus dan kutu-kutu tersebut. Tapi lagi-lagi petugas juga tidak mengetahui. Kecurigaan adanya penyakit pes baru muncul ketika 17 orang di desa Turen meninggal setelah beberapa hari. Pes menular lewat gigitan kutu atau tikus. Nah, orang-orang yang terkena pes ini mengalami gejala seperti flu dan demam selama 2-6 hari, terus seperti batuk-batuk berdarah, terjadinya benjolan dan kejang-kejang, dan akhirnya pes melanda daerah Malang, dan hampir semua distrik Malang dilaporkan semua orangnya terkena wabah penyakit pes. Pada Maret 1911, pes ini masuk ke daerah barat, yakni Tulung Agung, Blitar, dan Madiun. Sebagai transit pertamanya karung beras pembawa pes tersebut itu kan di Surabaya lah. Surabaya itu juga terjangkit atau tak lepas dari penyakit ini. Namun pemerintah kolonial Belanda tidak tanggap dalam hal ini. Dan syukurnya ada dokter rakyat yang bernama Dokter Cipto yang mau memberikan tenaganya dan menyembuhkan penyakit ini. Hingga Dokter Cipto ini mendapat penghargaan dari Ratu Belanda. Pada akhir tahun 1911 dilaporkan 12.000 orang meninggal karena penyakit pes, dan pes masuk Semarang lewat pelabuhan Tanjung Mas pada tahun 1916. Untuk menanggulanginya, Dinas Kesehatan Hindia Belanda mendatangkan dokter dari Eropa dan memberikan vaksin dari Inggris dan Jerman.
Lalu pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan bila salah satu dari anggota keluarganya terkena penyakit pes, maka seluruh anggotanya harus dievakuasi di barak selama 15 hari. Tapi dalam praktiknya peraturan ini berubah. Jika ada seorang yang terkena penyakit pes, maka satu desanya harus dievakuasi dan diisolasi selama 30 hari di barak. Namun warga masyarakat tidak mau karena takut akan barangnya di rumah hilang. Malang, tempat pertama kalinya pes datang, penduduk dipaksa untuk membakar rumahnya yang terindikasi sebagai sarang tikus. Dan parahnya lagi, mereka disuruh untuk membangun ulang rumahnya tanpa kompensasi dari pemerintah kolonial. Dan logikanya, mereka ini yang rumahnya berbahan dari bambu ini merupakan pribumi asli Indonesia dan mayoritas mereka adalah masyarakat yang miskin. Dan parahnya lagi, pemerintah kolonial Belanda ini memonopoli harga-harga material untuk membangun rumahnya dengan harga yang selangit. Diperkirakan jumlah korban yang meninggal akibat penyakit pes ini dari tahun 1910 hingga tahun 1926 mencapai 120.000 korban jiwa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, Bu Rurun, sebagai dosen mata kuliah historiografi yang telah memberikan tugas ini dan menambah wawasan bagi saya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah, waridho warinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.